Saudara, saat berlibur, warung hingga restoran kuliner tradisional khas daerah pasti selalu jadi incaran para pemudik, apalagi di hari kedua Lebaran saat ketupat dan opor mulai menipis. Salah satu hidangan khas yang wajib dicicipi saat Anda melintasi kota Cirebon adalah nasi jamblang. Memasuki hari kedua Idul Fitri, warga Cirebon ini mulai menyerbu tempat-tempat wisata. Salah satunya adalah wisata kuliner, sega jamblang atau nasi jamblang. Kuliner berbungkus daun jati yang murah dan lezat ini jadi daya tarik utama. Pengunjung juga bisa memilih sendiri lauk pauk sesuai selera. Seperti apa menunya dan bagaimana rasanya udah pasti lezat nih ya. Kita sekarang akan tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda di salah satu lokasi wisata kuliner nasi jamblang Bu Nur. Putu, sudah nyobain belum nih nasi jamblangnya? Dan apa sih keistimewaan nasi jamblang mungkin bagi orang yang baru pertama kali mau coba nih nasi jamblang? Ya, selamat siang Audrey. Yang pasti saya juga belum coba dan masih penasaran banget. Kira-kira nasi jamblang yang katanya khasnya kota Cirebon ini seperti apa? Makanya nih Audrey, kalau Anda lihat nih, saya juga ada di dalam antrian. Karena antriannya juga cukup panjang banget. Ini sudah memasuki jam 12, artinya sudah mendekati waktu makan siang. Dari tadi pagi sampai dengan saat ini situasinya itu ramai banget, gak berhenti-berhenti orang berdatangan. Karena memang kalau kita lihat ini sesuai juga dengan prediksi dari pemerintah, di mana ketika memasuki waktu makan siang ataupun juga tepatnya di Idul Fitri hari kedua, para pelancong ataupun juga warga yang tinggal di kawasan kota dan juga Kabupaten Cirebon ini mulai nih keluar rumah, sudah selesai silaturahmi, ada yang ke wisata hiburan, ada yang juga cari wisata belanja, dan yang gak kalah ya ini wisata kuliner. Jadi ayo Audrey, saya akan ngajak Anda untuk pesan dulu kira-kira apa aja menu yang paling khas dan juga yang jadi jagoan di tempat ini. Saya juga mau coba, saya sudah bawa uang 50.000, katanya sih nasi jamblang itu makanan yang murah meriah tapi juga lezat dan bisa bikin perut kenyang. Kita coba ya, dengan 50.000 saya bisa dapat menu apa aja. Kita ngantri dulu ya. Tadi juga kita udah sempat ngobrol dengan beberapa pihak yang ada di sini. Katanya memang ini ada yang datang dari Jakarta, ada yang datang dari Depok, ada yang datang dari Bogor, dan itu semua tujuannya adalah supaya bisa dapat nasi jamblang ini. Kita coba minta nasinya dulu ya. Mas, selamat siang. Boleh saya minta nasinya Mas, satu porsi perempuan aja, satu. Iya. Nah, kalau Anda lihat, Audrey dan juga saudara, ini menunya banyak banget karena sampai lebih dari 40 menu yang ada di sini. Mulai dari semur ayam, ikan pari, ikan tuna, dan lain sebagainya. Mas, boleh dijelasin kalau khasnya nasi jamblang Ibu Nur itu lauknya apa aja, Mas? Ciri khasnya ada sambal gorengnya ini, lalu ada sate kentangnya yang tradisional, semur tahu, lalu ini yang rekomen, cumi hitam saus siram. Ya. Itu saya mau coba cumi saus hitamnya, satu. Waduh, bener-bener hitam legam ya. Terus sambelnya jangan lupa. Oke, pepesnya juga boleh deh Mas, pepes ranjungan katanya juga jadi ciri khas di Ibu Nur ya? Pepes ini yang rekomen juga ini. Ini udah telur sama dagingnya aja. Nah, mau dibukain? Oke. Kita lagi. Berarti ini tinggal langsung bayar ke kasir. Oke. Nah, kalau tadi saya jalur cepat ya sebenarnya Audrey dan saudara. Saya pilih pokoknya yang paling enak aja di area ini, apa itu yang saya pesan. Nah, sekarang saya ngantri dulu karena budaya dari warga Indonesia adalah mengantri, jadi saya kembali mengantri dulu. Tuh lihat, kalau Anda saksikan Audrey dan juga saudara, ini memang kebanyakan datang ke kawasan ini bersama dengan keluarga. Bahkan ada warga Cirebon yang memang sudah tinggal di sini sengaja nih jadi tour guide atau nganterin keluarganya untuk kemudian ikut datang ke kawasan ini dan juga makan dan cobain nasi jamblang. Dan Audrey, kalau Anda lihat nih ya, yang sebetulnya juga unik adalah nasi jamblang itu nih ada cumi hitamnya, ada pepes ranjungan, dan ini dibungkus dengan daun jati. Nanti ada sejarahnya loh kenapa nasi jamblang dibungkus dengan daun jati, saya akan jelaskan tapi setelah saya membayar dulu. Mbak, selamat siang. Mbak, saya mau bayar dong, ini kira-kira berapa ya saya?
Oke, ini berapa Mbak saya kalau makan dengan menu ini? Minumnya apa? Pakai nasi, pepes ranjungan, cumi hitam sama sambal. Jadi 41. Oke. Nah, Sam. Kenapa? Minumnya udah tadi di meja saya udah pesan duluan. Ternyata dengan uang 50.000 saya masih bisa dapat kembalian loh. Audrey, nah kita udah pegang nasinya. Jadi sekarang kita langsung menuju ke meja. Kita cari meja dulu di mana ya kira-kira. Ini penuh banget, kita harus permisi dulu. Misi ya Bu. Nah, tadi sudah dijelasin kan di awal Audrey bahwa nasi jamblang itu sebetulnya bukan nama menunya, tapi nasi jamblang sendiri ini merupakan berasal dari kawasan Jamblang yang ada juga di Cirebon, di mana makanan ini tuh Audrey dan juga saudara, jadi ada satu daerah dulu di kawasan Jamblang yang memang berjualan nasi-nasi seperti ini. Mungkin bentuknya mirip-mirip sama nasi kucing ataupun juga nasi jinggo yang ada di Bali. Tapi ini yang bikin beda, ada daun jatinya. Nah, sekarang saya mau taruh dulu makanannya di sini. Saya akan ajak Anda untuk ngobrol sama beberapa orang yang ada di kawasan ini. Bapak, ini yang paling dekat meja saya aja ya, kita ajak ngobrol. Pak, selamat siang, udah selesai makan, boleh saya minta waktunya bentar Pak? Boleh. Oke, Pak, boleh lihat ke kamera sedikit biar kelihatan tampannya? Oke, nah Pak, saya lihat tadi Bapak ini semangat banget makannya, ngabisinnya, nggak butuh waktu lama. Apa sih menu yang wajib banget Bapak coba di Ibu Nur ini? Saya kalau kesini selalu makan dengan balakutak sama pergedel dan otak-otaknya. Yang bikin nggak bisa lupa gitu sampai ini dari Cirebon atau dari luar kota Bapak? Dari Bandung. Oke, dari Bandung. Bawa keluarga sih. Bawa keluarga sama istri sama anak. Nah, yang bikin keinget terus nih Pak sampai nggak mau pindah ke lain hati datang ke sini, apanya sih Pak? Apakah sambelnya yang pedes banget atau apa nih Pak kalau dari Bapak? Sambalnya enak sekali, sama bumbunya beda gitu. Nah, Oke, berarti hari ini datang sama siapa aja nih? sama istri sama anak-anak. Bapak rencana di Cirebon berapa hari? Saya cuma sehari aja. Setelah dari sini mau wisata kemana lagi nih Pak? Belum tahu nih, mungkin ke Ade Irma apa. Cari wisata di Cirebon dulu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rano, penjelasannya tadi udah dijelasin sama Kompas TV. Jadi itu tadi ya udah dibilang kalau nasi jamblang itu yang menarik adalah menunya ada balakutak, terus juga ada sambal dan yang lain-lain. Nah, aduh saya udah muter-muter, udah ngantri, saya udah punya makanannya juga. Audrey, sekarang saya mau, tadi juga saya sempat beli es kelapa dulu di depan karena menggoda banget di tengah teriknya panas matahari. Nyobain es kelapa kayaknya enak ya, seger-seger dingin gitu. Kita akan coba ada apa aja, jadi saya izin untuk buka masker ya Audrey dan juga saudara nih. Kalau Anda saksikan ini tadi saya pesen ada makanannya yang ada pepes ranjungan, terus juga ada ini nih cumi, tuh bisa kalian lihat kan Audrey kalau dibuka, oh my god. Tapi sebentar, saya mau jelasin dulu nih. Tadi saya mau langsung makan karena saya sampai lupa masih banyak informasi yang harus saya sampaikan. Jadi yang menjadi ciri khasnya ini adalah si daun jatinya sendiri Audrey. Jadi kalau tadi saya ngobrol-ngobrol sama salah satu penerus ataupun juga anak dari pemilik nasi jamblang Ibu Nur ini menyebut bahwa nasi jamblang itu kenapa dibungkus dengan daun jati, karena daun jati itu bisa memberikan aroma yang berbeda dan bisa bikin masakan ataupun juga nasi yang disimpan di daun jati ini menjadi tahan lebih lama. Karena sejarahnya juga cukup panjang loh Audrey dan juga saudara. Dulu zaman masih ada penjajahan, pejuang-pejuang kita masih mencoba untuk berjuang memerdekakan bangsa kita, ternyata nasi jamblang ini merupakan bekal yang biasa dibawa. Tapi karena jaraknya jauh-jauh, jadi seringkali nasinya
basi atau udah nggak bisa dimakan lagi. Akhirnya warga Cirebon khususnya yang ada di kota Jamblak menemukan nih ada terobosan. Kalau nasi dibungkus pakai daun jati yang biasanya tahan tidak lebih dari 10 jam, ini bisa tahan 1 bahkan sampai 2 hari. Nah makanya seringkali nasi jamblang ini dulu banget nih awalnya banget itu cuman ada nasi, tahu tempe kering, dan yang nggak boleh lupa ya pasti sambelnya sih, biar kayak mau apapun makanannya, bagi kalian yang pecinta pedas, ini pasti nasi jamblang itu kalau dikasih sambal pasti jadi enak, menunya mau apapun juga. Terus selain itu juga sebenarnya menu-menu dari minumannya sendiri ini ada banyak banget. Ada es teh manis, ada juga es kelapa jeruk, ada banyak deh pokoknya. Kalian bisa cari sendiri nanti kalau ada kesempatan untuk datang ke kawasan ini, kalian bisa lihat di menunya dan murah meriah banget. Makin banyak menunya ya jadinya makin mahal. Makanya nih nggak boleh lapar mata. Kalau emang mau makan porsinya kayak saya, badannya kecil, jadi nasinya sedikit aja. Yang penting nanti bisa habis tepat waktu dan juga perutnya jadi kenyang dan kantongnya juga nggak terkuras terlalu banyak. Dan juga Audrey, saya juga mau ngingetin nih sama kalau tadi saya mendapatkan informasi katanya ternyata masih banyak warga baik itu dari Jakarta, Bandung, Bogor ataupun juga wilayah lainnya yang sengaja berlibur untuk datang ke kota Cirebon. Kalau kalian di jalan tol ataupun juga di jalan-jalan lainnya ini mengalami kemacetan dan nggak sempat untuk istirahat, bisa juga nih datang ke wisata-wisata yang ada di sini. Wisata belanja ada, wisata kuliner ada, wisata apa juga ada gitu. Jadi dan nasi jamblang Bunur ini bukan cuma satu ya, ada beberapa juga, ada nasi jamblang Pak Dul, ada nasi jamblang Pelabuhan, banyak banget, belum lagi empal gentong, mie koclok. Aduh kalau saya sebutin semua kayaknya nggak akan habis deh kuliner khas yang ada di kota Cirebon. Nah Audrey, saya udah ngobrol sama pegawai, sudah ngobrol sama pengunjung, tenaga saya kayaknya udah mulai terkuras karena tadi udah ngantri juga cukup panjang. Saya mau izin nih Audrey dan juga saudara untuk menyantap nasi jamblang ini. Jadi sebelum saya mulai makan, saya mau kembaliin ke studio dulu. Audrey silahkan. Aduh, terima kasih nih Mutu. Cerita panjangnya ini membuat saya hanya nelen lidah nih dari Jakarta. Nanti dalam waktu cepat mungkin bisa pergi ke Cirebon untuk nyobain nasi jamblang. Terima kasih laporannya di Putu. Selamat makan.